Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Aurora Priscilia dari kelas 9D. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan, yang merupakan tugas mata pelajaran prakarya. Pada slide pertama, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak kekayaan alam, yang meliputi bidang peternakan dan pertanian. Sumber pertanian menjadi sumber pangan untuk memenuhi 4 sehat dan 5 sempurna, sedangkan peternakan menjadi sumber pangan hewani. Hasil dari peternakan tersebut lalu dijadikan olahan pangan. Pengolahan pangan tersebut pun harus dengan cara tertentu agar tidak kehilangan gizi dalam olahan pangan tersebut. A. Pengolahan hasil pangan peternakan dan perikanan. Pada nomor 1, ikan. Ikan terbagi menjadi 3, yaitu ikan perairan air tawar, ikan perairan air laut, serta ikan perairan air payau. Pada yang pertama, ada ikan perairan air tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang hidup di air tawar seperti sungai dan danau. Ikan di air tawar terdapat ikan emas, ikan lele, dan ikan bawal. Ikan emas dapat kita jumpai di sungai maupun pasar. Sedangkan ikan lele dapat kita jumpai dimanapun karena sering dipeternakan oleh warga. Sedangkan ikan bawal jarang ditemui karena hidup di danau. Pada slide berikutnya, ada ikan perairan air payau, yaitu ikan yang hidup di air campuran antara air tawar dan air laut, seperti muara. Ikan yang hidup di air payau yaitu ikan bandeng dan ikan kakap. Ikan bandeng biasanya dapat kita temui dalam keadaan sudah matang, yaitu ikan bandeng presto. Sedangkan ikan kakap memang jarang kita temui dikarenakan mahal. Pada slide berikutnya, yaitu ikan perairan laut. Ikan yang hidup di laut, yaitu ada ikan tuna dan ikan tenggiri. Ikan-ikan ini dapat kita temui biasanya di frozen food. Hal itu yang menyebabkan ikan ini memiliki nilai tinggi karena sudah dijadikan olahan pangan setengah jadi. Pada slide berikutnya ada udang. Udang adalah hewan yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan di semua perairan. Udang hanya bisa bertelur di habitat laut. Selain itu, udang betina dapat bertelur hingga 50.000, lalu menetas setelah 24 jam dan menjadi larva. Udang memiliki banyak jenis yang dapat dijumpai di pasar Indonesia. Antara lain, ada udang jerbung yang memiliki kulit putih dan licin serta berwarna putih kekuningan dengan bintik hijau. Yang kedua ada udang flower. Udang flower berwarna hijau dengan garis coklat. Yang ketiga, ada udang windu dengan kulit yang tebal dan keras, disertai warna hijau kebiruan. Sedangkan udang cokong memiliki warna hijau kebiruan saja. Yang kelima, ada udang dogol. Kulitnya tebal dan kasar, serta berwarna merah dan merah muda kekuningan. Yang keenam, ada udang kucing. Udang kucing berwarna hijau dengan garis kuning dan putih. Yang ketujuh, ada udang barong. Kulitnya keras serta berwarna coklat kemerahan.
Kalau udang rebon berwarna kemerah-merahan. Yang selanjutnya ada cumi. Cumi adalah kelompok hewan moluska yang hidup di air. Bentuknya silinder kerucut dengan warna bening transparan disertai warna lainnya seperti warna merah ataupun putih. Cumi memiliki jenis-jenis 3, yaitu cumi sotong, cumi karang, dan cumi balakutak. Kalian bisa melihat bentuk cumi-cumi tersebut di slide ini. Yang selanjutnya ada rumput laut. Rumput adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lain. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, serta daun sejati sehingga disebut talus. Karena tidak memiliki akar, rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Rumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Yang selanjutnya, ada daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuh, seperti daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, maupun daging babi. Daging ayam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu daging ayam kampung serta daging ayam biasa. Daging sapi memiliki tekstur yang lebih tebal dan berwarna lebih kemerah kegelapan. Sedangkan daging kerbau jarang ditemui dikarenakan memang jarang orang menyembelih kerbau. Sedangkan daging babi memiliki tekstur yang lebih lembut dan lebih tebal. Yang keenam ada telur. Telur terutama berasal dari unggas dan ikan yang sebenarnya digunakan untuk berkembang biak. Contoh telur tersebut ada telur ayam kampung, telur puyuh, dan telur bebek. Yang selanjutnya ada susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi anaknya. Selain itu, susu juga biasa diminum oleh manusia untuk mendapatkan gizi yang lebih baik, untuk mendapatkan 4 sehat 5 sempurna. Yang selanjutnya adalah manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, serta telur dan susu. Manfaat ini merupakan manfaat dari protein, yaitu sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintesis antibodi, hormon, dan enzim, pengatur keseimbangan kadar asam, serta pembentukan dan perbaikan sel. Yang selanjutnya ada metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan mengolah makanan menjadi hidangan yang siap dikonsumsi. Makanan memasak terdiri dari berbagai metode, teknik, peralatan, serta kombinasi bumbu dan rempah yang membuatnya semakin enak dan membuatnya memiliki cita rasa yang sangat lezat dan membuat banyak orang menyukai rasa tersebut. Teknik memasak memiliki 5 teknik, yaitu mengukus, memanggang, merebus, membakar, menggoreng. Ada 5 tersebut.
Yang selanjutnya ada tahapan pengolahan, yaitu pengolahan ikan, pengolahan udang, pengolahan daging ayam, serta pengolahan daging sapi. Pengolahan ikan biasanya menggunakan jeruk nipis yang menyebabkan rasa amisnya menjadi hilang. Begitu juga dengan daging sapi, karena rasa amis yang dapat menghilangkan cita rasa kita dalam merasakan masakan tersebut. Yang selanjutnya ada jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi. Bahan olahan pangan setengah jadi dibagi menjadi dua, yaitu jenis olahan pangan setengah jadi dari ikan dan jenis olahan pangan setengah jadi dari daging. Jenis olahan pangan dari ikan biasanya ada filet ikan serta jenis-jenis frozen food yang menggunakan ikan. Kalau dari jenis olahan pangan dari daging, itu ada banyak sekali, yaitu nugget, sosis, filet daging, juga ada seperti jenis-jenis nugget dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya ada penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan dapat dibedakan menjadi dua jenis kemasan. Jenis kemasan dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, serta kemasan tersier. Yang kedua ada faktor-faktor dalam pengemasan. Faktor-faktor dalam pengemasan ada 4, yaitu sanitasi dan higienis. Di mana higienis merupakan kebersihan dari makanan tersebut. Sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media terkontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Oleh karenanya, sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip higien dan sanitasi makanan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian, agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi. Yang kedua, makanan yang mengandung kadar air tinggi baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Yang ketiga, beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. Yang keempat, peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Bersih artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis. Yang ketujuh, hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terkontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Yang kedua ada cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Yang ketiga ada warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah
akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan serasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Yang keempat, ada alat dan kemasan. Seseorang yang membeli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Jika menggunakan alat penyajian tradisional, biasanya menggunakan daun. Jika penyajian modern, biasanya menggunakan wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat. Bentuk wadah yang digunakannya pun berbeda-beda bergantung pada jenis olahannya. Yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dan juga Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.